lagi. Mari. Bapak Hormat, Bapak mari, Bapak silakan. Selamat datang di rumah Partai Hanura. Mari Bapak silakan masuk. Ibu, permisi. Terima kasih. Sama-sama. Perwakilan Dodi Nanaryahin, bakal calon wakil bupati yang digadang-gadang akan berpasangan dengan Petrus Fatellon, akhirnya mendatangi dua partai politik dalam sehari pada Jumat 26 April 2024. Dodi yang diwakili oleh timnya masing-masing Budi Ratuanak, Melus Nanaryahin, Korinus Nanaryahin, dan beberapa pemuda Adaud, semula berkunjung ke DPC Hanura yang beralamat di Kompleks Kampung Babar Atas Somlaki pada 15.50 waktu Indonesia Timur untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati. Setiap partai pasti punya aturan masing-masing, dan itu secara nasional, bukan kami buat aturan itu berdasarkan mau kami sendiri. Karena itu saya menjelaskan ke Bapak bahwa untuk pengambilan formulir itu biayanya kenanya 2,5 juta. Lalu pada saat waktu pengembalian formulir itu, nanti pengembalian itu mulai tanggal 25 sampai tanggal 3. Biasanya untuk pengembalian itu karena kami Partai Hanura itu ada 2 kursi. Kalau untuk calon bupatinya itu, karena 1 kursi itu 50 juta, maka harus 100 juta. Sementara wakil bupati, calon wakil bupati itu 25 juta. 2 kursi maka 50 juta pada waktu pengembalian formulir. Partai Hanura secara berjenjang dan secara nasional itu dalam penjaringan ini diatur dalam PO. Memang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga sudah diatur, tapi dijabarkan lewat PO, peraturan organisasi, kemudian diturunkan lagi Duklat Duktus. Dan itu soal biaya maupun teknis administrasi atau semua hal itu kita berdasarkan, dan itu diberlakukan secara nasional, bukan berdasarkan kewilayahan, tapi secara nasional. Untuk sejak tanggal 22 April 2024, Partai Hanura membuka pendaftaran melalui tim penjaringan bakal calon sampai dan dengan tanggal 3 Mei 2024. Pengembaliannya berkas itu mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 3 2020, bulan Mei 2020. Memang benar bahwa sudah 4 kandidat calon bupati yang mendaftar, sedangkan 1 kandidat wakil bupati yang mendaftar, yaitu Pak Dodi Nanaryahin, orang pertama yang mendaftar sebagai wakil. Kami berharap para putra-putra terbaik yang ingin maju dalam kompetisi untuk merebut kursi nomor 1 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berjuang untuk daerah, untuk kesejahteraan daerah, untuk kesejahteraan rakyat di daerah ini. Kami juga tak lupa mengucap banyak terima kasih kepada Pak Dodi yang telah memberikan kepercayaan kepada Partai Hanura sebagai kendaraan politik yang nanti maju pada kontestasi politik pada 2024 pilkada serentak. Siapapun bupatinya, jika mendapat rekomendasi dari Partai Hanura, Partai Hanura secara profesional akan mendukung secara hierarki dan bekerja untuk kandidat mana saja, pasangan mana saja. Iya. Oke. Biasanya syarat untuk diberikan rekomendasi kepada calon itu bagaimana? Syaratnya itu adalah dokumen persyaratannya, persyaratan formalnya, dokumen harus dipenuhi yang berikut
Jadi bahan pertimbangan adalah rekam jejak di lapangan, tingkat penerimaan masyarakat di lapangan, kemudian ada syarat-syarat khusus lainnya yang sudah diatur dalam PO. Saya kira nanti para kandidat akan mempelajari itu, kemudian akan melalui fit and proper test. Dari fit and proper test itu lalu kemudian diserahkan ke TPP pusat untuk melakukan pemberkasan dan diserahkan kepada ketua umum untuk memilih hasil dari fit and proper test itu. Nah, siapa yang terpilih akan diberikan rekomendasi oleh Partai Hanura. Tetapi di dalam PO juga diatur terkait dengan apabila dia memenuhi syarat ambang batas minimum untuk mendaftarkan di KPU, maka itu tetap. Tetapi kalau tidak memenuhi ambang batas syarat minimum untuk didaftarkan ke KPU, maka rekomendasi yang diberikan itu akan Syarat minimum itu bagaimana maksudnya? syarat minimum itu kan kita daftar di KPU itu kan minimal 5 kursi. Oke. Partai Hanura baru 2 kursi. Otomatis dia harus mampu merebut rekomendasi dari partai lain. Iya. Ini untuk bakal pasangan calon ya, bukan Oke. untuk pasangan wakil saja, tetapi pasangannya yang akan mengantongi rekomendasi Hanura itu akan memenuhi ambang batas minimal 5 kursi. Iya. Itu karena rekomendasi satu saja, tidak Iya. diberikan kepada wakil, tidak diberikan kepada bupati seorang diri, tetapi satu paket. Oke. Siap. Setelah dari Hanura, tim bergerak ke sekretariat DPC Partai Gerindra yang berlokasi di Kampung Babar Atas, Jalan FA Tuhumuri, Somlaki. Di sini, tim Dodi juga bertemu dengan tim penjaringan calon bupati dan wakil bupati DPC Gerindra dan mendapat sambutan hangat dari Ketua DPC Yan Sair Dekut. Raut wajah fungsionaris Gerindra dan tim penjaringan Cabub dan Cawabu Partai Besutan Prabowo Subianto ini seolah memberi sinyal kepada Dodi Nariain untuk melangkah bersama bakal calon bupati yang dipastikan bakal pimpin Tanimbar lagi. Sesuai informasi, Gerindra terbuka pendaftaran sejak 14 April dan berakhir pada 7 Mei mendatang. Sedikit berbeda dengan Hanura, Gerindra menetapkan biaya pengambilan formulir senilai 5 juta dan saat pengembalian formulir nanti setiap bakal calon wajib menyetor 25 juta untuk biaya operasional. Tim Dodi yang dikoordinir oleh Budi Ratuanak memastikan akan menyiapkan semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan.